request. Requestnya kan tadi CM customer. Jadi request, kemudian nanti dia di encode, masuk ke transport. Nah, dari transport baru dia dipanggil ke, ini kan ada handlernya, ada apa namanya? Endpoint-nya ada customer handler. Nah, di sini juga harus persis sama, namanya adalah customer handler. Nah, di sini kenapa masih merah? Karena tadi return-nya bukan message, tapi return-nya adalah customer. Nah, mungkin begitu di order handler. Oh, oh sorry, ini yang sama ya. Nah, ini juga ini yang sama. Oh, ini udah dipakai. Jadi ini kita bisa pakai di sini. Nah, ini contohnya bagaimana kita membuat apa namanya, nanti di sini kita masukkan ini yang sama nih, ini apa coding yang sama. Nah, itu tinggal kita sesuaikan config-confignya. Nah, ini kebetulan saya taruh di sini, sebenarnya kita bisa bikin parameter global. Kita bisa taruh juga di common gitu. Ini host ini common, ini juga bisa taruh di sini. Nanti kita bisa return, tapi untuk sementara kita ikuti dulu karena namanya koneksi ke database ini tidak mesti mesti ditaruh di config. Misalnya nanti Anda bisa memanggil konfigurasinya. Atau nanti di sini juga apa namanya? Ini sebenarnya bisa langsung dari CM ini. CM config. Jadi CM config di sini juga tanpa begini juga bisa Anda langsung gitu. Karena sudah ada konfigurasinya tadi CM config. Nah, ini confignya apa? Config di enter. Nah, ini koneksi pertama adalah password misalnya. Connection ke listen port atau connection. Nah, ini bisa seperti itu. Bisa juga modelnya dibikin variabel baru, hostnya, username, password, dan data. Nah, untuk di customer juga nanti saya minta juga mahasiswa melanjutkan hal yang sama. Jadi mungkin hari ini saya sih tidak mendetailkan sampai ini, tapi step by stepnya tadi sudah dijelaskan bagaimana membuat suatu API baru atau endpoint baru. Tadi kalau ini order, sekarang bikin customer. Nah, saya akan ulang lagi, nanti Anda meneruskan bagaimana membuat customer. Silakan bikin customer itu, struct-nya terserah Anda, saya bebaskan. Misalnya customer biasa seperti struct yang biasa ada, kita jalan seperti yang kemarin ya. Struct customer yang ada itu misalnya standar, oh udah ke apa tuh, misalnya Anda untuk struct-nya saya bebaskan. Jadi misalnya Anda bikin customer ID, tentunya customer name sesuai dengan field yang ada di field di table Nodewin-nya. Nah, di sini ada customer. Jadi nanti keluarkan aja struct-nya standar ya, tanpa ada looping seperti order ini. Jadi Anda bikin juga bebas. Jadi nanti tugasnya adalah bagaimana membuat API baru. Kemudian, tapi di sini juga ada request-nya. Jadi request-nya memanggil memanggil customer dengan dikirim parameter ini ke kemana ke API-nya, kemudian mengeluarkan JSON sesuai dengan yang kita panggil. Nah, masih ada lagi. Oke. Oke. Oh. Masih ada ya. Nah, saya akan ulangi lagi. Nanti tugasnya mahasiswa akan membuat suatu handler baru. Nah, pertama tadi dari main, kita akan tambahkan ini bagian code-nya.
Mungkin nanti saya akan save di ini ya, nanti Anda teruskan. Nah, ini saya komen. Kalau kalau mudah-mudahan ada yang rekam. Nah, ini handler baru namanya customer baru. Nah, di sini ada encode dan decode. Nah, encode dan decode itu ada di endpoint-nya. Jadi kemarin belum saya ingat ada mahasiswa yang bertanya ada transport, encode dan decode. Nah, ini memang yang nanti kita decode adalah ketika JSON itu dikirim, kita decode dulu, di decode. Jadi istilahnya di decode jadi struct gitu. Nah, untuk transportnya mungkin nggak terlalu ini karena transport ini sama. Endpoint-nya sama ya. Jadi endpoint-nya sama, yang penting tadi decode customer-nya. Nah, di decode ini sesuai yang di decode hanya mungkin yang diganti adalah ininya tadi. Kalau ini baku ya di atasnya, jadi manggil bodinya, kemudian di decode. Nah, ini mungkin decode request, ini namanya customer, ini hanya komen aja ya, customer API. Nah, nanti dia ada error handlingnya. Ketika dia tidak bisa di decode dari body yang dibaca JSON-nya, maka dia ngasih ini error handling saja. Nah, ini akan didecode sesuai dengan kirimannya. Jadi, pertama dari sini, kemudian kita bikin decode baru. Membuat decode baru, setelah decode itu, decode, nah itu di decode ada di transport ya. Jadi, dia di transport, Nah, kemudian setelah di transport, kita bikin endpoint-nya. Endpoint itu kemana? Endpoint itu nanti yang dituju dari ini service-nya. Jadi, kalau di sini ada dia akan naik ke service ya, service jadi berurutan di table atas, terkecuali nanti ada di struct-nya di config ya. Kemarin saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat file struct di tempat yang terpisah. Jadi kumpulan struct, config gitu. Jadi sesuai dengan ininya. Nah, di sini juga kita tambahkan tadi customer handler karena endpoint-nya, karena kita tadi bikin adalah service-nya service handler. Service-nya adalah order handler, kita bikin juga customer handler. Nah, untuk customer handler tadi return-nya sama, dia bikin message. Nah, ini juga bikin message. Nah, kalau customer handler kita bikin baru gitu ya, struct baru. Nah, return-nya juga persis sama dengan customer handler. Jadi kita nanti mengirim jadi kalau di sini kita bisa gambarkan nanti JSON-nya itu customer ID. Nah, ini customer ID-nya berapa yang dipanggil, misalnya nanti string ya. Ini kita isi XX. Nah, tapi return-nya di sini return-nya lengkap gitu. Return-nya bukan hanya ini, tapi ada customer ID, ada customer name, tapi yang dikirim hanya satu field, tapi kita ingin mendapatkan detailnya. Nah, intinya begitu. Ya, nanti kalau customer kita bisa ditaruhkan di common ya, di file common, kemudian kita lengkapi. Customer name, string. Nah, ini nanti diselesaikan. Ini error karena tidak ada return. Nah, sekarang sudah aman kan? Nah, nanti saya minta mahasiswa di sini nih ngisinya, ngikutin yang order. Nah, ini kan ada koneksi, manggil, ini udah ada sebelumnya, pelajaran kita sebelumnya. Anda bisa contoh ke customer. Kalau nggak salah saya, pertama kali kita belajar customer ya, belajar bikin customer itu, ya ini, customer. Nah, ini struct-nya nih, kalau Anda bisa, copy paste aja, masuk ke global, nah, ke sini. Nah, ini customer. Nah, jadi nanti tinggal ngambil select query-nya ini. Hanya saja tadi return-nya tidak begini.
Returnnya disesuaikan dengan order detail. Nah, ini REST itu adalah tadi, kalau kita lihat di sini REST itu ada respon, singkatan respon. Responnya persis sama struct-nya dengan yang di request-nya. Request-nya hanya satu field, tapi nanti responnya semua field dikeluarin gitu. Nah, itu yang saya minta pengenalan framework. Jadi sebenarnya framework itu tinggal bermain di sini ya. Bermainnya adalah membuat handler baru, kemudian kita membuat di transportnya baru, di decode baru, kemudian ditambahkan juga return dan request-nya, kemudian ditambahkan struct. Nah, itu uh, itu framework. Jadi nanti kerjanya hanya itu aja, beberapa file. Nanti langsung jadi XML kah atau JSON kah, tergantung returnnya nanti. Nah, itu yang namanya tadi framework ya. Jadi saya ulangi. Jadi pertama di main dulu, kemudian ada encode. Nah, kita ikut decode di sini, itu ada di transport. Ini kan ada tulisan transport nih. Ada transport, maka kita lihat table transport, folder transport. Nah, di sini dia ada di decode, apa yang di decode? Kan dibaca bodinya. Kemudian body yang dibaca di request itu di marshal, di unmarshal menjadi JSON struct yang disesuaikan gitu. Jadi karena dia bentuk JSON akan disesuaikan dengan struct gitu. Nah, ini baku, jadi yang dirubah tidak banyak. Kemudian kita masuk ke endpoint-nya. Dari transport, dari main naik ke transport, nanti naik ke endpoint. Endpoint bagaimana? Juga sama, kita akan membuat customer handler, namanya, di main itu ada tadi customer endpoint. Jadi customer endpoint, kita bikin endpoint, kemudian handlernya apa? Nah, jangan lupa, ketika requestnya seperti apa struct-nya, itu didefinisikan. Kalau yang di atas kan message. Nah, dia message, order, kemudian di sini struct-nya sesuaikan customer. Nah, itu yang paling penting diingat. Nah, kemudian setelah 1, 2, 3, naik ke service. Nah, di sini di service lagi kita tambahkan. Nanti Anda juga bukan hanya customer, saya juga minta produk handler. Tapi dicoba dibuat dari bawah. Nanti setelah customer handler, nah kemudian kita membuat handlernya. Handlernya tadi caranya bikin begini. Jadi kenapa CM? Karena ada CM di sini kan tadi kumpulan stack yang akan dipakai tadi. Ini kita lihat ada PNP, framework, get order. Jadi di sini ada kumpulannya. Ketika kita CM, nah kita keluar semua yang ada di CM. Gitu. Nah, ini kan kita lihat tadi ada request, ada CM. Requestnya bentuknya struct-nya, bentuk struct yang ditransform dari JSON, ada request, dan responnya juga bentuk yang sama, JSON yang sama, tapi kita mengisi komponen yang lain selain customer ID. Jadi nanti di select ke database, baru ditampilkan responnya sesuai dengan yang ada di database kita returnkan. Nah, mungkin itu ya yang mungkin sore ini yang mau saya sampaikan. Mungkin kalau mengingat waktu, saya mohon maaf sekali karena kondisi juga masih ini, tapi saya paksakan untuk hari ini saya mohon maaf tidak bisa lama ya, mungkin nanti kompensasi waktu saya mungkin nanti di hari Sabtu ya, mudah-mudahan kondisinya masih sehat. Nah, bagaimana mahasiswa bisa dipahami nggak tugasnya? Ini mungkin nggak saya terusin gitu. Jadi nanti Anda yang tugasnya membuat ini. Ini namanya framework game. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk tugasnya itu yang customer dengan apa kita tambahkan, Pak? Customer dengan label produk. Yang dari Nordwind aja kan, Pak? Ya, dari Nordwind. Jadi ngikutin niru dari yang ini. Dari yang order kan, Pak? Dari yang order gitu.
Iya, Pak. Untuk struct ini kan kebetulan dia berjenjang ya, ada multi. Jadi sebenarnya kan ininya sama. Jadi kalau dikirim tadi yang Anda lihat di sini, kan cara mengirimnya sama tuh. Jadi maksud saya gini, nah ini kan nanti di capture nih oleh di sini nih. Nah, order ID kan dia nanti dari struct itu kita lihat. Ini CM, nah ini request ID. Request itu kan dari sini tadi. Dari CM message. Dan CM message ini dari mana? Dari transport ini. Dari transport yang ada di jadi request. Kan dikirim ke request, nanti dikirim ke handler gitu. Jadi permainannya nanti Anda ke depan, hanya file-file ini aja, nggak ada yang dirubah. Gitu. Itu namanya framework. Nah, kebetulan ini juga saya pakai framework ini di berbagai tempat payment gateway kerjakan. Jadi menggunakan Git. Ada Echo, nanti kita setelah ini Echo. Jadi kalau Anda sudah mahir ini dan bisa, saya sarankan aja Anda beranikan diri daftar ke SmartFriend. Kebetulan lagi buka nyari developer Golang. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi tadi saya ulangi untuk melanjutkan handler customer dengan handler produk. Dimulai dari urutan bawah dari sini. Dari main kita lihat tambahin ini. Ngikutin aja contoh-contoh ini. Contoh-contoh. Nah itu aja tadi ya contohnya diikutin. Ini tambah nanti di sini setelah selesai buat aja decode. Nah satu lagi yang perlu diingat. Ini jangan lupa ini ada library. Jadi nanti di GoGet aja. Di GoGet atau Git clone atau GoGet silakan. Jadi kalau ini bukan library bawaan dari internet, tapi kalau di sini kan github.com, berarti Git mereka. Untuk membuktikannya kita lihat. Nah, ternyata ada gitu. Ada source code-nya ini, source code ini yang mau kita ambil. Jadi saya minta mahasiswa menyelesaikan customer dan produk dua. Jadi ini nanti tinggal ngikutin service yang ada yang saya berikan contoh. Jadi mulai dari transport, kemudian dibikin endpoint-nya kemana? Namanya tadi kan kalau di main sudah ada tuh, nah, customer endpoint, dia akan menuju ke sini. Nah, untuk endpoint-nya ke sini dia di mana arah handlernya? Nah, nanti Anda ada handlernya ada di service ini, di folder service. Yang penting nanti endpoint dan transportnya disesuaikan. Jadi kalau Anda bikin produk, nanti bikin lagi di sini. Decode produk, decode apa gitu. Kecuali kalau Anda mau decode customer request ini ditambahin lagi gitu. Ditambahin di sini bisa. Nama ininya servisnya apa bisa. Tapi untuk sementara gambarannya seperti itu. Jadi nanti yang diganti ininya aja. Kemudian setelah di transport kita masuk ke endpointnya arah kemana. Nah dari arah itu kita bisa tambahkan di service namanya. Nah ini handler, terus ini ngikutin aja, ini tidak berubah, tapi yang diperhatikan di sini requestnya apa, returnnya juga persis sama, cuman beda ini nanti hasilnya. Nah setelah itu baru Anda bikin file baru, di sini juga namanya handler customer, tapi di sini customer handler yang dari service. Nah untuk itu Anda sudah bisa menyelesaikannya. Jadi hanya urutannya tadi. Yang perlu diingat main.go, transport.go, endpoint.go, dan service.go. Itu aja yang perlu diingat, yang diisi, yang ditambahkan. Oh iya, satu lagi, tentunya struct-nya di sini Anda tambahkan di global. Nah di global kan dipanggilnya di sini tadi, di CM, PNP, framework, git, order, common. Dia memanggil common. Nah semua yang ada di config maupun global kita bisa panggil. Function-function yang ada di config dan global kita bisa panggil. Oke, mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan lagi? Kalau kalau kurang mengerti atau ingin konsultasi langsung, saya nggak menutup ya. Jadi kalau Anda mau japri, ini bingung atau gimana, atau di grup juga ditanyakan di screen capture, nanti saya bersedia untuk mengarahkan Anda. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau misalnya Anda mentok, jangan mentoknya dilama-lamakan gitu. Sehari mentok ya bingung, tanyakan langsung di grup, di screen capture ini kemana. Jadi pada dasarnya framework mempermudah sih. Jadi mungkin belum mengerti alurnya aja. Saya
mohon maaf belum bisa bikin bukunya. Tapi kalau Anda browsing di internet ya alurnya kurang lebih sama. Jadi ada 4 file ini yang dipakai. May.go, transport, endpoint, service. Nah, nanti Anda tinggal tambahkan aja handler customer, handle produk, handle apa. Nah, mungkin begitu pertemuan hari ini. Nanti kita tugasnya saya minta sebelum minggu depan ya. Minggu depan dari Anda punya 5 hari waktu. Nah, setelah ini nanti kita masuk echo. Echo selesai, mungkin nanti kita akan bicarakan lagi. Nah, bagaimana untuk proyek ini mengerjakan satu proyek payment gateway, kita coba nanti untuk Doku kita implementasikan di framework echo maupun framework Git. Kalau Doku itu ada dokumentasinya di online, kita bisa coba bikin testing sendiri gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo? Mungkin enggak, Pak. Nah, berarti saya tangkap mudah-mudahan mahasiswa bisa. Saya lihat juga tugas pada masuk, mahasiswa juga banyak yang saya lihat benar gitu ya dalam mengerjakannya benar. Saya lihat juga tingkat kesulitannya sekarang saya tambah, sebenarnya tidak sulit sih. Kalau framework itu yang penting mengetahui alurnya. Jadi alurnya mengetahui, insya Allah mudah. Nah, seperti yang minggu lalu kan saya jelaskan lagi. Jadi hanya saja mereka punya namanya framework, jadi kita ngikutin cara dia bekerja gitu. Nah, nanti bukan cara dia bekerja, cara framework itu bekerja. Bagaimana alurnya? Hanya menghafalkan alurnya, nah Anda bisa pakai framework ini dengan mudah. Nah, mungkin nanti ya ke depan setelah ini selesai, saya minta ini kan saya masih bikin config di sini, koneksi di sini. Nah, kurang bagus. Nanti bagaimana saya minta tantangan mahasiswa ini semua dipindah ke common. Nanti di sini tinggal dipanggil di sininya nih. Nah, itu tantangan challenge lah. Nah, itu karena ini udah ada satu, ya mestinya Anda bisa dong bikin folder baru yang namanya connection. Terus semua konfigurasi connection disimpan di function itu gitu. Nah, kalau ini nanti mungkin Anda bisa lah karena ini udah pernah sebelum pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian ini tadi respon order kan, kalau dilihat struknya di sini ada res, kemudian kita panggil orders, kemudian kita panggil tadi address ininya. Hasil looping yang ini kan ada alamat addressnya. Address ini diisi ke struct yang ini gitu. Makanya muncul ini tadi orders. Oke, mungkin sampai itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf karena memang masih kondisi saya lagi kurang ini. Tapi saya membuka untuk ruang bertanya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu, silahkan ditanyakan di grup atau langsung japri boleh. Nanti saya coba usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana Pak mahasiswa, ada ditanyakan? Mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti jelas ya. Mudah-mudahan ada yang bisa mengerjakan dengan cepat. Saya yakin kok mahasiswa PNP pinter-pinter karena saya sudah menilai tugas-tugasnya. Nah, saya berharap setelah mata kuliah ini selesai, Anda coba kalau memang ingin jadi backend, kebetulan tuh banyak yang buka di internet. Mudah-mudahan setelah Anda lulus dari PNP bisa langsung bekerja sebagai developer. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oh ya, jangan sungkan-sungkan walaupun udah kita selesai mata kuliah, Anda mau chatting atau mau berbagi sharing, bertanya bagaimana di dunia industri, ya saya tidak boleh, jadi tidak menutup kemungkinan setelah ini, silakan saja Anda bertanya gitu. Saya terbuka untuk sharing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya syukuri. Jazakumullah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Mohon absennya diisi ya. Ya, Pak. Absen di mana, Pak? Absen di mana?
Wah, absen wak lah kali nak doang. Absen dari Sabtu. Absen dari Sabtu. Itu pada absen ya. Nah, masalah lagi dah. Nah, Baik, masalah lagi. baik. Absen dari Sabtu. Yang penting